Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kita, saya akan menjelaskan tentang definisi lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup sebagai dasar kita sebelum mempelajari pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Di sini lingkungan hidup adalah wilayah di sekitar manusia dengan berbagai macam komponen yang terkandung di dalamnya, baik komponen hidup maupun tidak hidup, yang berpotensi dalam menopang kebutuhan manusia. Jadi bisa kita artikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu hidup maupun tidak hidup. Untuk lingkungan hidup sendiri ada dua macam. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Untuk penjelasannya, di sini biotik adalah merupakan komponen makhluk hidup yang menghuni planet bumi. Jadi bisa kita artikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang memiliki nyawa, ya, makhluk hidup. Contohnya bisa seperti manusia, hewan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu di sini ada pengertian abiotik, yaitu merupakan kondisi yang terdapat di sekeliling makhluk hidup berupa benda mati. Jadi abiotik ini segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang tidak memiliki nyawa, atau bisa juga disebut dengan benda mati. Contohnya bisa seperti batu, besi, bisa meja, bisa kursi, dan sebagainya yang tidak memiliki nyawa. Selanjutnya, pemanfaat lingkungan bagi kehidupan. Di sini saya mengambil dua manfaat. Yang pertama yaitu tempat berpijak dan beraktivitas. Jadi lingkungan kita saat ini adalah tempat kita berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Terus selanjutnya yang kedua yaitu manfaat lingkungan bagi kehidupan adalah merupakan sumber bahan makanan bagi kita. Ya, sumber makanannya bisa berupa hewan ataupun tumbuhan. Selanjutnya kerusakan lingkungan. Di sini ada 4 macam kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah, itu bisa diakibatkan karena sampah yang sulit terurai, contohnya plastik, gelas, dan lainnya yang sulit terurai di tanah, yang mengakibatkan tanah tidak subur, ataupun jika ditanami dengan tumbuhan itu akan mudah mati. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Di sini pencemaran udara bisa diakibatkan karena asap kendaraan bermotor, bisa juga asap pabrik yang mengakibatkan udara di sekitar kita menjadi kurang berkualitas, udaranya semakin panas, ya. Terus selanjutnya ada pencemaran air. Di sini pencemaran air bisa diakibatkan karena limbah pabrik yang mengalir langsung ke sungai. Jadi sungainya menjadi berwarna merah, bisa hijau ataupun hitam, yang mengakibatkan juga ikan yang ada di sungai mati karena kualitas air yang buruk atau kotor. Selanjutnya di sini ada kerusakan hutan. Kerusakan hutan bisa diakibatkan karena penebangan hutan secara liar, penggundulan hutan, ataupun pembakaran hutan secara disengaja yang mengakibatkan hutan itu gundul, ya. Selanjutnya untuk upaya pelestarian lingkungan hidup di sini saya mengambil 3. Yang pertama reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Jadi untuk hutan yang gundul, hutan yang sudah ditebangi ataupun yang terbakar,
bisa kita atasi dengan reboisasi, dengan penanaman hutan kembali. Selanjutnya yang kedua yaitu rehabilitasi lahan. Di sini rehabilitasi lahan yaitu merawat tanah yang sudah tidak produktif lagi atau sudah tercampur limbah. Itu yang ketiga ada penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Di sini tujuan dari penanaman dan pemeliharaan hutan kota yaitu agar kota itu terlihat indah, juga tidak terlihat gersang, karena hutan kota termasuk dalam paru-paru kota. Jadi setiap kota biasanya memiliki hutan kota sendiri. Jadi mungkin materi pada lingkungan hidup, dasar-dasar lingkungan hidup sudah saya jelaskan tadi, yaitu mulai dari definisi lingkungan hidup, macam-macam lingkungan hidup, ada abiotik dan ada abiotik. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, silakan masuk ke link yang sudah disediakan pada LMS. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.